YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau mereview salah satu produk skincare yang lagi booming banget nih, lagi viral dan happening. Aku yakin Bella pasti ada yang udah pernah pakai atau lagi bingung nih mau beli apa enggak ya. So this is it. Ini tuh sunscreen dari Azarin Hydra Soothe Sunscreen Gel dengan SPF 45 PA++++. Dan di video kali ini aku nggak cuma bakal nge-review, karena juga mau nge-battle sunscreen dari Azarin ini sama sunscreen yang selama ini aku pakai, dan itu adalah Biore UV Aqua Rich. Well, honestly aku tuh udah berapa tahun ya pakai sunscreen dari Biore ini, dan aku sempat beralih ke sunscreen lain, tapi akhirnya aku balik lagi nih pakai sunscreen dari Biore karena aku secocok itu pakai ini. Dan di video kali ini, karena aku mau nge-review sunscreen dari Azarin ini, aku mau sharing gimana nih, apakah sesuai dengan reviewnya, apakah emang sebagus itu, dan apakah saking bagusnya aku bakal beralih dari Biore UV Aqua Rich. So, buat Bella yang penasaran, tonton sampai habis ya, and let's get started! But first, kenapa mesti pakai sunscreen? Well, sunscreen itu penting banget loh. Selain supaya kulit kita nggak belang, pakai sunscreen itu bisa mencegah munculnya kerutan dan juga flek hitam. Buat Bella yang usianya masih remaja atau udah 20-an, rutin pakai sunscreen ya. Semakin cepat pakai sunscreen, semakin baik untuk mencegah munculnya kerutan dan juga flek hitam. Tapi untuk Bella yang usianya udah 30-an, better late than sorry, nggak apa-apa meskipun telat tetap pakai sunscreen. Dan juga dibarengin sama produk anti-aging ya. Well, di video sebelumnya kan aku bilang kalau udah pakai skincare berlayer-layer tapi nggak pakai sunscreen itu sia-sia. Kenapa? Karena skincare yang kita pakai itu kan fungsinya banyak nih. Pokoknya intinya itu untuk merawat sel-sel kulit wajah kita. Nah, kalau kita nggak pakai sunscreen, sinar UVA dan UVB itu bakal masuk, dan itulah yang bisa menyebabkan penuaan dini, munculnya kerutan, munculnya flek hitam, dan masalah lainnya. Jadi, supaya kerja dari skincare kita itu lebih optimal, jadi penting banget namanya pakai sunscreen. Well, back to topic ya. Jadi, kita bakal mereview sekaligus nge-battle sunscreen Azarin dan juga Biore UV Aqua Rich. Dari segi harga nih, yang pertama, dari segi harga, sunscreen dari Azarin Hydra Soothe ini harganya sekitar 60-an ribu. Kalau Biore UV Aqua Rich ini harganya tuh bisa sampai 100-an ribu dengan ukuran yang sama, 50 ml. Wah, beda banget ya harganya. By the way, aku udah masukin sunscreen Azarin ini sebagai salah satu produk skincare yang bagus dan murah untuk pemula loh di video aku sebelumnya. Tonton ya. By the way, sunscreen dari Biore UV Aqua Rich ini udah banyak banget loh dijual, dan bahkan sekarang tuh udah ada yang ukuran mini, ukuran 15 ml, dan itu udah banyak dijual di minimarket. Sedangkan sunscreen dari Azarin ini belum banyak dijual di minimarket. Well, sebelum aku tag video hari ini, aku sempat ngetes pakai kedua sunscreen ini di wajah aku. Jadi aku pakai sunscreen dari Azarin di wajah sebelah kiri, dan juga sunscreen dari Biore di sebelah kanan. Dan yang pertama kali aku rasain adalah sunscreen dari Azarin ini tuh ada yang namanya cooling sensation, berasa dingin gitu ya. Dan juga dari segi penyerapannya, menurut aku sebenarnya keduanya ini sama-sama cepat. Tapi sunscreen dari Biore UV Aqua Rich ini lebih cepat nyerapnya daripada sunscreen dari Azarin. Tapi emang karena sunscreen dari Biore UV Aqua Rich ini ada kandungan alkoholnya, makanya dia lebih cepat nyerap. Sedangkan sunscreen dari Azarin ini tuh no alkohol, makanya dia gak cepat nyerap. Tapi sunscreen dari Azarin ini tuh ada kandungan aloe vera, jadi dia melembabkan. Meskipun gitu, sama sih kayak sunscreen dari Biore, dia juga melembabkan karena dia ada kandungan yang namanya hyaluronic acid, dan juga sesuai klaimnya ada yang namanya watery essence. Jadi keduanya sama-sama melembabkan. Dan juga menurut aku, ketika aku habis apply, aku ngeliat kalau sunscreen dari Azarin ini tuh cenderung lebih matte daripada sunscreen dari Biore UV Aqua Rich. Nggak kering, tetap lembab berasanya, tapi dia nggak sebasah dari sunscreen dari Biore Aqua Rich ini. Dan juga aku sempat ngetes dan ngecek nih ya, beberapa jam, sekitar 4-5 jam setelah penggunaan, dan ternyata emang bener
muka aku yang sebelah kanan yang pakai Biore itu berasa lebih oily daripada sunscreen yang di sebelah kiri yang aku pakai sunscreen dari Azarin. Itu lebih matte. Dan berarti cocok banget, bener. Cocok banget kalau untuk jenis kulit yang oily pakai sunscreen yang lebih matte kayak sunscreen dari Azarin ini. Keduanya ini cukup melembabkan di aku karena kulit aku emang normal to oily, tapi based on beberapa review untuk kulit yang kering kalau pakai sunscreen Azarin ini perlu pakai moisturizer tambahan. Even sebenarnya Azarin ini udah mengandung aloe vera, tapi buat jaga-jaga aja buat yang jenis kulitnya kering tetap pakai ya moisturizernya. Dan juga kalau menurut acuan kalau menurut takaran yang benar, katanya kalau pakai sunscreen itu mesti 2 jari ya, kayak gini dipakai. Tapi itu disesuaikan lagi tuh sama jenis kulit. Kalau misalnya jenis kulit Bella itu normal to oily atau oily banget gitu ya, menurut aku pakai sunscreen 2 jari itu bener-bener becek. Aku kemarin nyobain pakai sesuai anjuran sunscreen 2 jari itu bener-bener becek, dan menurut aku udah baurin ke muka aku sepenuhnya dan itu masih becek. Jadi aku kasih lagi ke leher sampai ke belakang leher sunscreennya, dan rasanya apa ya, karena nggak biasa ya, rasanya tuh aneh aja gitu. Tapi kalau untuk yang jenis kulit kering mungkin nggak apa-apa pakai sebanyak itu, tapi agak sayang juga ya. Tapi ya jangan sayang-sayang pakai sunscreen, karena juga selain pakainya banyak, pakai sunscreen itu juga mesti reapply gitu ya. Kemudian dari segi kandungan SPF dan PA, well, sunscreen dari Biore UV Aqua Rich ini mengandung SPF 50 dengan PA++++, yaitu lebih tinggi daripada sunscreen dari Azarin Hydra Soothe yang kandungan SPF-nya cuma 45 PA++++. Nah, emang SPF dan PA itu apa sih? SPF atau Sun Protection Factor adalah pelindung dari sinar UVB. SPF itu umumnya ditandai dengan angka yang merupakan kode seberapa besar perlindungannya dalam menangkal sinar UVB. Semakin besar angka SPF, maka semakin besar perlindungannya dalam menghalangi sinar UVB yang masuk ke dalam kulit kita. Yang mana sinar UVB ini dapat merusak kulit, menyebabkan iritasi dan juga rasa terbakar. Adapun PA adalah Protection Grade of UVA, yaitu pelindung dari sinar UVA. Yang mana sinar UVA ini dapat menembus masuk ke dalam sel-sel kulit yang dapat mempercepat penuaan sel-sel kulit itu sendiri. Tingkatan perlindungan PA ditandai dengan angka plus. Semakin banyak angka plus, maka semakin kuat perlindungan terhadap sinar UVA. So, dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulin bahwa perlindungan dari sunscreen Biore UV Aqua Rich ini lebih tinggi daripada Azarin Hydra Soothe karena kandungan SPF-nya lebih besar, yaitu 50 dan 45. Dan karena kedua sunscreen ini termasuk chemical sunscreen, yang artinya kedua sunscreen ini ringan, mudah menyerap, dan juga no white cast. No white cast itu artinya tidak menyebabkan perubahan warna kulit, atau warna kulit yang ditampilkan adalah sesuai dengan aslinya. Atau bisa dibilang secara gampangnya itu nggak bikin muka kita jadi abu-abu atau nggak jadi kusam gitu ya. Dan karena kedua sunscreen ini termasuk chemical sunscreen, yang artinya kedua sunscreen ini baru bisa bekerja setelah 15-20 menit pengaplikasian. Dan chemical sunscreen ini tuh nggak bisa langsung ditutup pakai bedak. Jadi kita tuh mesti nunggu beberapa menit dulu, terus baru kita tutup pakai bedak. Kenapa? Karena kemarin tuh aku nyobain ya, aku langsung tutup pakai bedak, terus bedaknya tuh nggak ngeset. Jadi emang mesti ditungguin dulu beberapa menit, udah agak kering, terus baru deh kita tutup pakai bedak. Karena kalau misalnya bedaknya nggak ngeset, itu pasti timbul yang namanya residu. Dan juga pengalaman nih, aku pernah pakai sunscreen buru-buru mau keluar. Ini kejadian ya, setelah aku pakai kedua sunscreen ini. Jadi waktu itu aku tuh mau cepet-cepet, mau entah itu mau ngampus atau mau ngantor gitu ya, cepet-cepet pakai sunscreen. Terus udah aku langsung berangkat.
Nah, di jalan itu aku ngerasain yang namanya cekit-cekit gitu ya, kayak agak gatel, terus tuh agak ketarik, kering gitu ya. Itu nggak enak banget sih. Emang ya, namanya juga chemical sunscreen, dia tuh nggak bisa langsung kita pakai kena sinar matahari. Jadi mesti emang ditunggu dulu. By the way, chemical sunscreen ini tuh rentan banget loh menyumbat pori-pori, sehingga dapat menyebabkan munculnya minyak berlebih, komedo, hingga jerawat. So, buat Bella yang punya jenis kulit oily, terutama acne prone, penting banget yang namanya double cleansing. Entah itu bisa pakai micellar water, cleansing balm, oil cleanser, dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma pakai facial wash ya. Jadi gimana nih kesimpulannya? Well, menurut aku nih ya, sunscreen dari Azarin Hydra Soothe Sunscreen Gel ini tuh worth it banget sih buat dicoba. Yang pertama, SPF-nya tuh udah lumayan tinggi, even emang gak sampai 50 ya, ini tuh cuma 45. Tapi buat Bella yang kegiatannya nggak terlalu banyak outdoor, ini tuh cocok banget sih buat dipakai. Yang kedua, dia itu no white cast, jadi ketika dipakai dia tidak menyebabkan muka kita tuh jadi abu-abu ataupun jadi kusam. Yang ketiga, dia itu no alcohol and no fragrance. Jadi buat Bella yang punya jenis kulit sensitif ini cocok banget sih buat dipakai. Yang keempat, dia itu juga udah punya skincare tambahan loh. Dia itu juga mengandung aloe vera, terus juga ada ekstrak bahan-bahan alami lainnya. Yang kelima, dia itu murah, affordable. Dia itu lebih murah loh daripada Biore UV Aqua. Jadi bayangin aja dengan keuntungan dan manfaat yang sama tapi harga lebih murah. Why not kan? Dan yang terakhir, dia itu ada cooling sensation. Jadi berasa dingin, berasa segar, dan enak banget sih. Oh iya, belum yang terakhir nih. Hasil finishnya itu matte ya. Jadi buat Bella yang punya jenis kulit oily, ini cocok banget sih sebagai oil control. Jadi muka Bella jadi nggak terlalu berminyak gitu ya setelah pakai sunscreen dari Azarin Hydra Soothe Sunscreen Gel. Kalau dibandingin dengan sunscreen dari Biore UV Aqua, emang sunscreennya Azarin ini nggak setinggi Biore UV Aqua ya yang sampai 50. Jadi perlindungan dari Biore UV Aqua ini lebih tinggi daripada Azarin. Terus juga untuk jenis kulit yang kering nih, ini cocok banget sih buat dipakai. Sunscreen dari Biore UV Aqua ini tuh nggak bikin kering ya, dan juga hasilnya itu kayak watery. Jadi dia nggak bikin kering buat Bella yang punya jenis kulit kering. Karena kalau misalnya dibanding sama sunscreen dari Azarin, ini kan hasilnya matte ya. Jadi kalau Bella punya jenis kulit yang kering, ini perlu pakai moisturizer sebelum pakai sunscreen ini. Dan karena keduanya ini adalah chemical sunscreen, jadi sunscreen ini tuh baru bisa bekerja setelah 15-20 menit. Jadi agak lama ya. Dan untuk penyerapannya Biore UV Aqua ini lebih cepat daripada Azarin Hydra Soothe. Dan karena kedua sunscreen ini adalah chemical sunscreen, Bella jangan lupa double cleansing ya. Dan buat Bella yang masih bingung nih mau beli apa enggak ya, dan masih pengen nyobain, dan menurut aku ini worth to try atau worth it banget lah buat dicoba. Dan juga apakah aku akan beralih dari Biore UV Aqua ke Azarin Hydra Soothe Sunscreen Gel? Why not sih, dengan keuntungan yang sama dan harga lebih murah, kenapa enggak ya kan? So, segini dulu ya review dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke bestie kamu biar makin yakin nih mau beli apa enggak ya sunscreen dari Azarin Hydra Soothe Sunscreen Gel. So, thank you for watching. See you in my next video. Ciao Bella.